30 menit dimulai dari Bapak berbicara. Baik, kita semua yang punya HP tolong dimatikan sebelum saya mulai. Selamat datang dalam Sinode Gereja Kristen Sumba. Itu hal pertama yang saya sampaikan. Karena kita akan omong aturan, maka sebagai sinode saya harus bilang selamat datang dalam Gereja Kristen Sumba. Mengapa? Supaya nanti dalam perjalanannya jangan ada bahasa menurut saya berdasarkan pengalaman di gereja ini. Nah, tidak. Selamat datang di Gereja Kristen Sumba. Itu. Yang kedua, pertanyaan saya, punya tata gereja? Buku? Buku punya? Sejak kapan? Sejak masa Fikarian. Baca semua? Jujur belum, Bapak. Ya, oke. Menurut Ibu Vikaris, Ekawati Susanti Biliora, ya. Apakah tata gereja bisa berubah? Yang saya tanya Ibu Vikaris, yang makan silakan makan. Apakah boleh berubah? Jawab, waktu saya tidak lama, tidak banyak. Ya? Seiring dengan perkembangan zaman dengan berbagai macam hal yang dihadapi oleh gereja juga semakin banyak, semakin kompleks, mungkin pertanyaannya, bolehkah dirubah atau tidak? Singkat jawabannya. Boleh, bisa. Jangan panjang-panjang membuat penyangga punya banyak celah bertanya. Itu kejatuhan para vikaris begitu. Ditanya begini, jawabannya menjelaskan. Gitu ya. Jadi boleh dirubah? Boleh. Pada momen apa? Tiap saat atau pada momen apa? Ayat. Tidak tiap saat. Hanya pada sidang sinode, ya. Segala hal hanya bisa dirubah pada sidang sinode. Artinya 4 tahun sekali. Dan prosesnya tidak semudah 4 tahun itu. Begitu jawabnya, ya. Boleh berubah boleh, tapi boleh prosesnya hanya pada sidang sinode, bukan sidang majelis sinode. Sidang majelis sinode itu yang disingkat dengan SMS, itu sidang tahunan, begitu. Apa kepanjangan dari BPMJ, BPMS? BPMJ Badan Pelaksana Majelis Jemaat. Melaksanakan apa? Melaksanakan tugas pelayanan tanggung jawab. Melaksanakan keputusan-keputusan sidang sinode dan melaksanakan keputusan-keputusan sidang jemaat. Begitu jawabnya, ya. BPMJ, Badan yang suka pegang-pegang mic MC ini harus hafal ini. Jangan terus bilang kepada ketua BPMJ, saya persilakan. BPMJ, badan ya, Badan Pelaksana Majelis Sinode, contoh ya. Melaksanakan apa? Melaksanakan keputusan sidang atau penugasan sidang. Ini harus kita ikuti, sengaja ditanya supaya dia dilengkapi, ya. Terus apa maksud akta jabat tangan antara majelis dan pelayan di depan mimbar? Untuk difoto? Pengantar ya, pengantar dengan pelayan. Apa maksudnya? Sebagai bagian dari tugas yang telah diberikan. Ya, tugas sudah, tapi apa maksudnya? Majelis jemaat adalah semacam DPRD-nya jemaat. Atas nama jemaat yang hadir, saya yang antar, persilakan saudara untuk memberitakan firman Tuhan berdasarkan Alkitab ini, bukan berdasarkan logika. Makanya dalam khotbah nanti jangan suka kutip ahli punya pendapat di buku tebal ini dengan judul bahasa Inggris ini. Terus ambil ayat-ayat. Khotbah jangan banyak isinya kutipan ahli profesor doktor menurut Jack Billy, jangan sebanyak. Apalagi Biliora, tidak usah. Gitu. Itu maksudnya, ya. Peristiwa atau akta jabat tangan bukan sekedar performance. Bukan sekedar, kan sudah dari dulu sejak lagi ngapu pindah lagi ke mamapu sampai buat acara, bukan. Gitu. Atas nama Majelis Jemaat dan seluruh jemaat yang hadir, saya persilakan saudara
untuk mengabarkan Injil hari ini berdasarkan Alkitab ini, bukan berdasarkan HP yang ada isi Alkitab ini. Usahakan semua ibadah pakai Alkitab buku, bukan Alkitab elektronik. Begitu. Siapa tahu lobet, siapa tahu tidak bisa buka karena sinyal begini. Begitu. Macam saya pikul laptop tapi tidak ada sinyal begitu, jadi pakai HP saja. Nah, Ibu Vikaris, mengapa setiap hari ibadah ada warta jemaat? Warta jemaat di gereja itu apa namanya? Maklumat, warta jemaat, pengumuman, macam-macam namanya di berbagai gereja di seluruh Pulau Sumba. Saya keliling-keliling. Saya yang pusing-pusing. Sebentar, pi di sini maklumat dibilang, pi di sana warta jemaat dibilang, pi di sini pengumuman katanya. Nah, silakan apa saja? Apa maksudnya? Mengapa? Sebagai bentuk informasi perayaan. Di sini informasi, saya tahu di sini. Apa maksudnya? Mengapa? Mengapa harus ada? Saya jawab ya. Kita saling sharing. Satu, gereja itu lembaga, organisasi, ngurus orang banyak, dan bentuk keterbukaan gereja, melaporkan segala hal. Yang sumber informasi penting itu adalah buku warta jemaat. Maka kalau ada pelayan yang ngurus sebuah ibadah, sebuah gereja, habis masanya terus dia tidak mau kasih warta jemaat itu ke BPMJ, salah dia. Walaupun dia pakai beli dengan uangnya sendiri. Sapu uang dulu yang pakai beli di buku, yang isinya warta jemaat yang minta sekarang dipilih, salah. Di situ tentang banyak orang ada. Tanggal baptis, tanggal CD, peristiwa-peristiwa ada di situ. Mengapa harus ada? Satu, karena ini organisasi, ini lembaga, ngurus orang banyak, tentang banyak orang, dan bentuk keterbukaan. Kira-kira begitu. Di tata gereja pasal berapa? Pasal rasul nanti. Saya tidak hafal. Pokoknya itu. Sampai kulit-kulitnya, yang harian kita lakukan, tapi kita tidak tahu apa maksudnya. Gitu ya. Kemudian ada warta jemaat bunyi begini. Oleh karena sampai saat ini atau hari ini tidak ada keberatan sah yang masuk yang hendak menghalangi maksud pernikahan saudara ini dengan saudara ini, misalnya Ina nanti menikah, maka rencana mereka dilayani hari ini. Keberatan macam apa? Coba jelaskan. Misalnya dia sudah nikah. Iya, pasti tidak mau berhubungan dengan tidak nikah. Pasti mereka dua punya. Ada hal-hal yang prinsip bersifat prinsipil. Minum dulu, minum. Saya sih buat santai ini ya. Jangan tegang jawabnya. Santai. Kita ini bukan ujian, ini percakapan. Hanya bentuknya seperti ini. Saya yang diuji, Ina yang penguji. Karena posisi duduknya begini. Nah, begitu. Tertulis, ya, keberatan itu tertulis. Kedua, terbukti isinya benar, gitu, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3 hal. Keberatan itu dalam model bunyi warta kayak tadi, itu 1, tertulis. Kedua, terbukti isinya benar. Dan ketiga, dapat dipertanggungjawabkan. Silakan Mas Ketua makan. Yang berikut tentang keberatan ya. Jadi umumkan apa maksudnya? Sengaja saya angkat ini Ina, karena itu akan berhadapan. Ditapis menjadi pendeta include dengan sendirinya terintegrasi soal ketua PPMJ. Itu masalahnya. Jadi manakala ada soal-soal nanti keberatan, terus orang datang gugat, batal nikah katanya. Padahal dia mau dapat benis, dia bilang batal. Ya apa? Kriteria apa yang kita jadikan boleh batal? Tadi tertulis, walau tertulis terbukti isinya benar. Berikut dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan keberatan itu. Biar dia pakai ketik juga, biar scan juga. Tapi kalau isinya tidak benar, keberatannya ditolak. Begitu. Nah, Ibu Vikaris, ada contoh kasusnya. Ada warga jemaat laki-laki jemaat Pamutan Jara ketemu jodohnya di Jawa, dia jemaat GKI, jemaat apa begitu ya, dia akan nikah di jemaat ini. Apa yang Ibu Ketua PPMJ nanti pertama-tama lakukan? Astasi. Ya pertama kita sudah rekomendasi dengan ASA. Astasi itu? Tanya statusnya
kemudian perspektisasi. statusnya, storynya. Ya, mungkin sudah baptis atau sini atau belum. Oke, it's okay. Lanjut ya, sudah kita sudah tahu itu. Yang saya maksudkan di sini adalah, dan ini sepemahaman klasis dan jemaat-jemaat klasis. Tolong kita pentingkan yang namanya rekomendasi, Bapak Ibu semua. Tolong pentingkan, ini awal-awal ributnya orang. Kalau dia tidak kasih nikah, datang sini saja, beta kasih nikah. Jangan begitu. Tolonglah. Pakai atestasi, pakai rekomendasi, pakai surat keterangan. Penting semua itu. Untuk menjaga kita punya harmonisasi hidup. Berjemaat, antar klasis dalam apa ini. Poin saya itu, Ibu Vigaris ya. Poin saya itu. Supaya jangan bilang, wah sudah kan jauh, tidak mungkin ada. Sekarang ini jarak antara Jawa dengan Babakan jarak dekat sekali. Hanya layar dikasih mahal tiket itu saja jadi jauh, begitu. Jadi dekat, jadi mudah menjadi masalah. Tapi kalau pendeta ikuti jalurnya, disuruh baptis sudah, mana surat baptis? Jangan kasih foto baptis, surat baptis. Sudah. Belum, apa langkahnya? Berarti sebelum sampai nikah ada ini rentetannya. Itu ya sama bimbing pikiranmu nanti seperti itu. Jangan terus langsung baptis seorang. Ujung-ujungnya aduh belum nikah belum baptis ini orang yang saya sudah nikah. Seperti itu yang saya antisipasi. Ya, yang saya antisipasi supaya kita dalam peristiwa ini kita saling mengisi. Kemudian dalam organisasi bab 6 itu harus kita tahu bentuk organisasi. Apa bentuk organisasi? Bentuknya ya, dalam bentuk presbyterianisme itu ayat 2 itu bicara soal siapa penentu kebijakan dan siapa yang melakukan isi pengelola kebijakan itu. Saudara harus tahu. Jadi siapa penentu kebijakan? Persidangan ya, persidangan. Pelaksana atau pengelola persidangan itu hasil persidangan siapa? Ya, dari awal kita sudah omong. Nah, maka yang ditekankan di situ ialah kebersamaan di antara kemajelisan. Itu penting sekali. Kolektif atau kolegial, ya. Kolektif atau kolegial, begitu. Walaupun sering orang sambung-sambung, kolektif kolegial. Cum laude bahasanya, bukan cum laude. Karena itu bahasa Latin. Tapi sudahlah kita dengar itu terus jadi menjadi benar. Ya. Nah, kolektif atau kolegial, perkawanan dan pertemanan atau pertemanan seperti itu. Jadi orang sambung-sambung ya kita juga jadi sambung-sambung. Kolegium pastoral. Nah, ini pentingnya di sini ialah apa-apa harus berrapat. Setidak-tidaknya BPMJ, Badan Pelaksana Majelis Jemaat. Tetapi akan ada time sikon di mana ketua BPMJ dalam tanda petik dipaksa harus segera ambil keputusan. Nanti dia bertanggungjawabkan di rapat berikutnya. Begitu. Jadi ini mudah-mudahan pemutar acara jemaat Majelis Jemaat ada di sini mendengarkan ini supaya jangan sandra ketua BPMJ nanti manakala ada sikon tertentu di mana ketua BPMJ mengambil sikap. Ini yang harus menjadi betul kolegial. Tapi akan ada saat di mana dalam tanda petik kita dipaksa sedikit untuk segera nih, darurat nih. Kalau tidak apa gitu. Saya pernah mengalami Ibu Vigaris. Saya telepon teman pendeta satu. Kakak, boleh beta kasih singgah ini donatur kok? Aduh, coba kakak setelah kemarin kita rapat dulu, berdemkai bagaimana sudah, minum bagaimana sudah, aldo lagi. Tamu tiba-tiba singgah kan bisa diamankan. Begitu. Ya lewat satu gedung gereja. Berarti sebentar, kakak asiknya bangun gereja di kepala sendiri ya. Dulu saya ajak bilang ini, saya harus mau rapat majelis katanya. Tunggu sudah rapat. Seperti itu. Seperti jangan segala hal rapat. Hak prerogatif seorang ketua mesti ada. Apalagi canggih sekarang kecuali di pembuat acara. Ada WA group, kan WA group macam-macam ini. WA group BPMJ, WA group di antara para pendeta. Kalau di satu jemaat ada 5 pendeta, 10 pendeta, dan seterusnya. Udah begitu. Jadi hal-hal ada mengerti kata kolegial dan kolektif tadi, gitu ya.
apakah selama Ibu Vikaris membaca tata gereja, GKS ini mengenal yang namanya memindahkan pendeta, mutasi? Tidak. Tidak ada. Oke. Tidak ada konsep mutasi yang dikenal oleh GKS ya. Berarti belum baca semua di tata gereja ya? Belum baca semua. GKS mengenal konsep mutasi, tapi dengan cerita seperti pemanggilan seorang vikaris menjadi pendeta. Baca semua ya, nanti. Sekali lagi, GKS menganut prinsip mutasi, tapi dengan metode seperti Pak Eko di Prewora, seperti itu. Dan seterusnya. Jadi mundur dulu dari induk, dari jemaat ini. Atas persetujuan majelis jemaat dan maunya dia ikut proses, begitu, ikut proses. Model mutasinya GKS begitu dalam tata gereja kita hari ini. Mudah-mudahan dapat amandemen nanti. Pernah dengar istilah konsulen? Berapa lama dia menjadi konsulen di sebuah jemaat? Seorang pendeta boleh menjadi konsulen di sebuah jemaat berapa lama? Sampai persoalan dalam jemaat itu selesai. Salah sedina. Masanya, umurnya 6 bulan saja umurnya. Masa antar sidang klasis. Kalau punya perpanjang orang yang sama itu oke, tapi yang tata gereja bilang masanya 6 bulan saja. Masa antar persidangan. Celakanya kalau klasis itu tidak konsisten pada sidangnya. Bertambah lagi ya umur. Begitu. Jadi yang saya tanya menurut tata gereja ini, kita bahas tata gereja ini. Kita sedang di kelas tata gereja. Begitu. 6 bulan masanya atau umurnya. Tugasnya nanti baca. Menjadi pendeta dan ketua BPMJ harus tahu jenis-jenis persidangan apa saja. Ada 3 jenis. Apa saja? Persidangan majelis lengkap, itu dijalankan 1 tahun sekali. Terus persidangan majelis itu 3 bulan sekali. Terus persidangan BPMJ 1 bulan 1 kali, tetapi dalam situasi tertentu bisa dilaksanakan. Oke, persis ya, persis. Kemudian setahunya Ibu Vikaris, dalam tata gereja itu apa saja hak-hak pelayan? Gaji, rumah, Pelayan boleh mendapatkan apa saja haknya dari jemaat? bensin, pulsa listrik. Ayo cepat nanti kita dulu tidak dapat mie kacang, apa semua tidak dapat. Bensin, transport. Pelayan berhak Dari tadi satu mata di kacang. mendapatkan pemeliharaan hidup dari Ya, satu, kedua, Bensin, transport. satu rumah pasturi dan isinya, ya. Satu rumah pasturi dan isinya, kecuali yang sudah mau bangun rumah atau sedang bangun rumah nanti. Kedua, alat transportasi. Motor dulu lah, jangan langsung bayangkan motor dulu ya. Apa kredit atau cash nanti lah. Bantuan perumahan dan jaminan pensiun serta serta BPJS dan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Saya sengaja angkat ini sambil BPJS umum yang hadir di ruangan ini sedang makan kacang mengecek RAB-nya masing-masing. Ada. Apalagi saya Uang suka bensin. dikunjung di Haru. Sengaja supaya jangan kita bersoal lagi nanti. Dan jangan main-main soal itu, karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada kepala kita. Sama contoh Pueri, saya tidak ada contoh di Sumba Timur. Pueri, ya. Pak Pendeta. Bingung kita mau kubur di mana jenazahnya. Sekarang setelah jenazah dikubur, dia punya istri bagaimana? Anaknya bagaimana? Bingung. Kita hanya haleluya ketika orangnya hidup. Setelah dia istri, terserah sudah. Mau nyaman di mana terserah sudah. Saya tanya, ini istrinya almarhum masih di pasturi, masih bapak katanya, semangat. Lupa yang tanya ini saya sengaja. Dan saya sudah lupa akan singgah di Pueri.
Tentangan juga. supaya harus langkah-langkah dari sekarang. Dan karena itu di RAB itu ada bendahara punya hak, yaitu transportasi bendahara. Saya minta kepada kita semua, dan ingat catat itu sekarang, kebetulan pakai pena, jangan suka setoran kepada hak pendeta diberi langsung kepada pendeta. Maafkan saya, bisa jatuh di pulsa, bisa jatuh di sempurna, bisa jatuh di uang kuliah anak. Nanti baru kita sinode salahkan KBMJ. Padahal menurut jemaat sudah lunas, cek warta jemaat sudah, laporan dari bulan ke bulan, tahun ke tahun sudah. Soal di mana dia yang bersangkutan. Jadi saya minta di Bapak Tajara jangan begitu. Kalau memang ada setoran perpensiunan, setoran BPJS kesehatan, bendahara yang lakukan itu. Nanti bukunya diberi lagi ke bendahara berikut. Jangan kasih di, kebetulan Ina yang pilih ngapu, karena tiap hari pilih ngapu, PP, padahal pasturi ada, tolong bawa sudah ini. Jangan. Jatuhnya di mana-mana nanti. Yang salah tetap BPMJ. Yang salah di mata klasis dan sinode. Begitu. Ini maafkan saya Bapak Mamang, memang tidak enak jadinya dengan ini sambil makan yang enak. Ya, tapi saya soal karena saya berhadapan dengan banyak soal ini. Saya berhadapan dengan soal ini. Ini kita juga pas ngomong di ujung tahun. November itu sudah harus ada jelas. Sudah harus. Atau awal Desember menjawab semua ini begitu supaya 1 Januari sudah jalan ya, tidak boleh terus sudah 25 Desember baru gajian. Mengapa belum ditetapkan RAB ya? Salah kita perencanaannya begitu. Yang berikut saya minta waktu ya, karena semua habis juga ini. Setelah ditabis nanti tanggal sekian pulang dari Toraja. Sabar sedikit kan tinggal tadi saja. Menurut Ibu Vikaris, apa saja yang Ina mau lakukan setelah ditabis? Jangan selesai cuci piring, gas pulang barang, bukan itu, bukan. Yang lain. Administrasi. Perencanaan ke depan, dan pelayanan, penginjilan, pengajaran, dan pembekalan. Yang dilakukan adalah rapat, ya, rapat. Dalam rapat akan bicara soal mengoffer ketua BPMJ itu dari sementara ke Ina, dan lalu program menginjili buat pariwisata, peran ekonomi jemaat dan seterusnya di jemaat ini. Nah, tadi sudah umumnya dengan sama Ibu Vikaris tadi waktu duduk di sini. Termasuk saya bilang jangan lama-lama khotbah, saya soal tadi. Pikirkanlah peran ekonomi jemaat, bagaimana beberapa anak yang mau kenal bisa bahasa Inggris, bisa ini, bawa mereka di sini. Kasih latihan musik, kasih latihan bahasa Inggris anak-anak di sini. Saya soal semua tadi. Karena saya tahu 30 menit saja waktunya. Yang terakhir sekali, Ibu Vikaris. Saya ingin sekali di kontrakta ini Ibu Vikaris berjanji untuk tidak tinggalkan jemaat ini dalam bentuk dan rupa apapun. Ya. Karena maaf, karena saya sekretaris umum, umum semua saya tahu dan saya berusaha tahu dengan cara saya. Dan kebetulan jemaat ini di pinggir jalan trans. Langkah-langkah saya setiap hari. Jangan terus saya harap tidak ada orang. Kalau tidak ada orang ada di warga jemaat rumah acara, it's okay. Tapi kalau di Wengapu terus, banyak sekali pendeta yang dari Senin sampai Jumat ada di Wengapu. Dan sudah saya tahu kalau sudah begitu, pertumbuhan jemaatnya tidak ada. Saya urus di sana, orangnya di sini. Dan saya punya bukti banyak, video. Saya nakal sedikit. Kalau saya disupiri orang lain bawa mobil, saya nakal. Saya video singkat, gak usah telepon. Posisi saya bilang, di jemaat Bapak katanya. Baru setelah itu saya kirim videonya, baru dia mengaku. Bagaimana Senin sampai Jumat setiap minggu ada di jemaat? Jangan harap pertemuan jemaat ada. Pemekaran tujuan antara lain ialah majunya pelayanan. Kalau tidak, kembali ke pusat. Artinya Jakarta. Ya, itu saja. Saya senang mau lama, tapi mata saya ini ditarik oleh kacang. Jadi saya sengaja tidak ambil hal-hal yang dibayangkan. Ya. Karena ternyata praktek-praktek tadi
Kita seolah-olah sudah tahu, kan belum. Saya percaya kita. Saya juga belajar selama 18 tahun jadi pendeta, sekian periode jadi ketua klasis, lalu sekarang puji Tuhan di sini lagi 1 tahun dan 6 bulan masa saya. Jalan-jalan, sibuk-sibuk, jadi lagi 1 tahun dan 6 bulan. Itu yang saya sharing di Ibu Vikaris, ya, untuk memperkaya Vikaris bahwa sadarlah, ya, walau masih muda, sedikit lagi menjadi ketua PPMJ, manajer. Bagaimana SK, bagaimana surat-surat jenisnya banyak, rekomendasi. Jadi ada ketua BPMJ yang mau pensiun 5 tahun kirim surat di saya, tidak ada nomor, tidak ada lampiran, tidak ada perihal, langsung mohon hadir dalam rapat ini di bersama saya. Yang terhormat begitu lagi. Ini rekomendasi atau surat tangan? Bingung saya. Termasuk nomor-nomor itu, ya. Nomor ini, garis miring ini, garing ini 2004. Penting. Apa maksudnya itu garis-garis miring itu? Pembuatan jara ini punya akronim apa? PJR, saya lihat tadi. PJ di kursi. PJR ya? Nah, itu garis-garis miringnya itu di situ tempatnya. Bulan apa kita? Itu Romawi itu bulannya. Begitu. Jadi penting sekali Ibu Vikaris pelajari itu dari hari ke hari, dan tentu yakinlah para pendeta yang sudah dari pendeta termasuk saya pasti selalu terbuka untuk ditanyai. Jangan malu bertanya. Tidak boleh. Kalau saya tanya sebentar, nanti dia juga sama saya bodoh. Oh tidak, saya pun bertanya terus menerus ini. Saya bertanya terus, terutama kepada mantan ketua sinode, mantan sinode. Saya tanya terus sama orang. Bukan mantan apa bukan. Nah, saya tanya. Jadi jangan, kan ada juga banyak yang mau kirim WA ke saya bertanya. Vikaris ini sedang mengetik begitu. Saya tunggu 2 jam tidak ada juga yang muncul. Dia tulis 165 dari mantan Luther atau apa, makanya lama saya bilang. Mungkin yang bisa hapus. Selamat pagi, hapus. Tanya atau tidak? Saya itu berusaha terbuka. Siapapun boleh bertanya. Dan saya lebih suka di WA daripada di telepon. Karena bisa jadi saya ada di acara begini. Nah, kalau sudah ini atau saya lupa, saya iya oke. Saya lupa. Tapi kalau WA kan saya ingat jamnya, harinya, maksudnya gitu. Jadi itu ya. Saya sampai di sini, Ibu Bapak semua, Bapak Ketua Majelis Persidangan, saya sampai di sini. Mohon maaf saya kurangi waktu yang ada pun, tapi saya kurangi diri di sini karena tentu nanti saya izin untuk menjemput seorang wakil sinode dari Belanda yang mendarat dalam penerbangan terakhir ini menuju ke Lewa. Di Lewa itu ada seminar dari tanggal 22 sampai 31 Oktober. Gitu. Bagi Ibu Kitung di sana, ketua 2 urus seminar yang ada di Lengapu, saya ada di sini dan saya akan bergabung lagi sebentar di dua tempat itu. Dan sebagaimana tadi saya dengar, disatukan dengan sambutan, saya satukan sudah ini. Tidak lama informasi saya. Berikut Bapak Mama, kita bersyukur ada 20 vikaris yang terpilih dan akan ditapis dalam beberapa waktu ke depan sampai tahun depan yang akan datang. Sidang tahunan sinode baru saja berakhir di Wekawaisung. Ada beberapa kesimpulan yang saya ingat sekali dan saya hafal adalah pengadaan mobil untuk Kitung dan Sekung. Karena tadi Bapak Matius yang jumpa saya. Artinya Bapak Ibu yang kumpul uang dan saya. Maksudnya begitu Bapak Mama. Salah satu keputusan kita adalah mengingat sampai hari ini Kitung dan Sekung punya otot tidak ada, maka kita diminta untuk menghimpun uang 1 juta per jemaat, kecuali jemaat-jemaat yang saldonya kita tahu besar, tentu tidak mungkin 1 juta. Terima kasih tadi Bapak Matius sudah jemput saya, sebentar Pak Munte antar pulang saya. Begitu terus perjalanan saya, akan minta tolong. Nah, begitu. Kemudian Bapak Mama, perayaan ulang tahun sinode, saya ketawa. Dan perayaan ulang tahun 154 Injil masuk Sumba tahun ini seperti tenganan tidak mungkin terjadi. Karena kita mau fokus pada pengumpulan dana bagi mengadakan kendaraan operasional kantor sinode kita. Tetapi itu dilakukan di setiap jemaat.
setiap jemaat. Kemudian kali ini akan terjadi di tahun 2025 tukar mimbar guru injil sesumbar. Wih, Putuskan. Ibu GI. Dan itu kita atur, tukar member akan Ibu. kita atur umurnya dan jarak tempuhnya, begitu. Dengan uang Kemudian transportnya. kita tanggal 5 mulai buka pendaftaran vikaris, calon vikaris. Tanggal 5 November. Ani, Kalau satu jemaat hanya boleh terima satu dan menolak, maka kita cukup menerima 20 orang. Sebagai sekum yang memproyeksikan ketenagaan kita hanya boleh terima 20. Tapi kalau 22 orang per jemaat, apalagi yang punya banyak cabang, kita boleh menerima 60 orang. Begitu. Dari yang saya kira akan mendaftar 226 orang. Saya sudah tahu yang mendaftar karena jumlah yang wisuda di ST, UKW, UKSB dan semua. Total 226. Kecuali kalau mereka masih istirahat, mereka tidak daftar. Itu saja. Atau belum punya ijazah, itu saja. Tapi yang pasti 20 yang kita terima. Tapi kalau semua jemaat terima 3, terima 2, maka ini akan 60 orang yang kita terima. Kemudian Bapak Mama, saya berharap kita semua yang punya jemaat dan cabang, tolong tambah pendeta. Tolong mekarkan sudah 2 gedung, 1 gedung, 1 pendeta. Target kita. Di gereja-gereja karismatik apa bisa? 1 gereja, 1 gedung, 5 kakak punya pendeta sendiri. Karena lalu kita kapan? Kita belajar juga dari teman-teman gereja yang lain. Begitu. Jangan sampai gara-gara kita seleksi dan hanya terima sekian, ada banyak anak-anak kita hilang lagi ide dan gagasannya, cita-citanya untuk jadi sekolah pendeta, termasuk anak saya. Ada lagi sekarang seleksi lagi bapak dia nggak terboleh sekolah pendeta lagi. Saya sedih juga dengar. Padahal saya rindu sekali 1 dari 4 anak saya harus ada yang pendeta. Begitu. Tapi dengan seleksi ini sudah bosan memang. Begitu. Saya bertanya seleksi bukan bapak lagi. Biar bapak juga. Saya tidak profesional. Biar anak sendiri, kalau tidak. Jadi karena anak pendeta yang sedang melakukan seleksi lulus tidak ada. Saya sudah praktekkan dari jemaah. Malah orang-orang lebih dekat dengan saya lebih tegas masalahnya. Jadi sama juga tuduhan beberapa vikaris. Bapak saya hanya dekat dengan si ini vikaris. Tidak ada saya. Tidak ada. Makin dekat makin lebih keras. Itu Bapak Mamang yang dapat saya sampaikan. Amandemen tata gereja kita sedang kerjakan melalui tim amandemen tata gereja. Klasi-klasi sudah memberikan usul sarannya. Jangan membayangkan bahwa tata gereja yang ada hari ini akan dibongkar habis-habisan. Tidak juga. Pada poin-poin penting yang kita anggap multi tafsir, belum terakomodir, sebaiknya begini, itu yang kita akan amandemen. Maafkan saya tadi saya dengar kesimpulan acara bahwa di ujung materi saya sambung dengan informasi ini. Terima kasih Bapak Mama semua. Selamat siang dan shalom.